Halo anak-anak kelas 1A, selamat pagi. Apa kabar? Ibu harapkan kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bagi anak-anak yang saat ini kondisinya masih kurang baik, kita doakan agar segera membaik, dan bagi anak-anak yang lain tetap jaga kesehatan di situasi pandemi dan situasi yang sekarang ini. Baik anak-anak, hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga dengan cakupan materinya yaitu Bahasa Indonesia, PKN, Matematika, dan SPDP seperti biasa ya anak-anak. Oke, untuk materi kita ini coba anak-anak dengan ibu kita sama-sama latih membaca yang ada di teks berikut ini. Ya, Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Nah, perhatikan gambar ini. Ini merupakan pengalaman Dayu. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerakan tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Ya, jadi ini ada seorang ibu. Nah, ini mereka sedang berlatih menari, menyerupai gerakan tumbuhan. Sekarang coba kita amati gambar yang ibu tunjuk ini. Ini ada gambar bunga dan pohon. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang, nah seperti ini, atau ditiup angin dan karena cahaya, ya, atau ditiup angin. Ya, cahaya itu misalnya tumbuhan itu dia bergerak mengikuti cahaya. Jadi misalnya coba nanti anak-anak perhatikan tumbuhan yang ada di rumah. Nah, tumbuhan yang ada di rumah arahnya itu mereka mengikuti arah cahaya. Jadi kalau cahayanya saat itu misalnya tumbuhan di sini, cahayanya dari sana, maka dia berkembang ikut pertumbuhannya mengikuti cahaya. Jadi setiap tumbuhan itu dia bergerak mengikuti cahaya ya. Berikutnya, bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang, tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar, seperti ini. Contohnya, gerakan daun kelapa yang terkena embusan angin, ya, seperti ini. Ya, apakah anak-anak tahu gerakan tumbuhan yang lain? Coba anak-anak sebutkan. Nah, jadi ini ada beberapa contoh. Anak-anak ini mereka sedang berlatih meniru gerakan tumbuhan. Itu ada gerakan tumbuhan saat bunga atau kembang itu dihinggapi kumbang, maka dia akan bergerak. Jadi tumbuhan itu bukan seperti kita manusia. Tumbuhan itu tidak ada kaki. Namun mereka bisa bergerak jika ada suatu benda yang menyentuh. Misalnya kita manusia menyentuh tumbuhan, maka dia akan bergerak. Angin, cahaya matahari, atau hewan lain seperti kumbang, kupu-kupu saat menghinggapi bunga, maka dia akan bergerak. Oke, sudah paham? Mari kita lanjut materinya. Ya, sekarang ini dari teks yang tadi ini coba kita lebih terperinci lihat gambar yang ini. Ini perhatikan Benny dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Nah, ini contoh gerakan tumbuhan rendah, maka Benny berdiri seperti ini. Nah, coba anak-anak di rumah nanti praktekkan ya. Nah, yang kedua, tumbuhan tinggi. Nah, tinggi berarti dia berdiri lurus dan tangannya harus diangkat ke atas. Yang ketiga, bertangkai lebar. Ya, bertangkai lebar berarti kedua tangannya direntangkan. Itu gerakan tumbuhan bertangkai lebar ya. Yang berikut, tangkai berayun-ayun. Ya, tangkai berayun-ayun berarti berdiri dan kedua tangannya dibuat seperti ini. Nah, dan coba kita ayun-ayun pelan-pelan ya. Yang keempat, yang kelima, ini gambar ini menjulang ditiup angin. Ini gambar menjulang ditiup angin seperti contoh yang ini ya. Perhatikan gambar pohon kelapa ini dengan gambar
Beni menirukan gerakan menjulang ditiup angin, maka gerakannya seperti ini. Coba nanti anak-anak coba dipraktekkan biar anak-anak lebih paham di rumah. Yang berikut, saat tumbuhan itu menguncup, gerakan menirukan tumbuhan yang menguncup. Lihat, ini maka gerakannya seperti orang yang kedinginan. Ya, oke. Jadi ada 6 gambar ini. Nanti anak-anak coba tirukan gerakan tumbuhan biar anak-anak lebih memahami. Oh, ternyata tumbuhan yang saat ditiup angin gerakannya seperti ini. Ya. Ayo kita peragakan gerakan-gerakan tumbuhan. Adakah gerakan tumbuhan lain yang adik-adik ketahui di rumah? Nanti adik-adik praktekkan depan orang tua dan biarkan orang tua yang menilai bagaimana gerakan adik-adik di rumah. Oke, sekarang kita lanjut lagi materinya. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luwes. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Ya, Ibu jelaskan ya. Gerakan ibu guru yang luwes itu berarti gerakan ibu guru yang bagus, baik. Ya, luwes itu berarti yang menarik, yang baik, yang bagus. Oke, lanjut. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Nah, Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Ya, seperti ini. Ini Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Nah, kemudian Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Ya anak-anak, jadi jika kita melakukan kesalahan atau tidak sengaja misalnya menyenggol teman, menjatuhkan barang teman, itu maka kita harus mengucapkan kata maaf, permintaan maaf. Itu dengan hati yang tulus, dengan raut muka yang betul-betul kita menyesal. Misalnya ibu tidak sengaja menjatuhkan bukunya si Dea misalnya, maka ibu juga wajib minta maaf. Minta maaf itu bukan berarti yang kecil itu harus minta maaf ke orang dewasa, tidak hanya itu, tapi siapapun itu, entah dia itu yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, itu wajib meminta maaf jika melakukan kesalahan. Ya, jadi kalau kita berbuat salah, kita wajib meminta maaf, dan yang orang yang kita misalnya kita senggol itu juga wajib memberi maaf kepada orang lain biar suasananya kembali damai. Oke. Lanjut. Ya, dari teks yang ini tadi sudah Ibu jelaskan, yang sudah Ibu bacakan. Sekarang coba anak-anak jawab pertanyaan ini ya. Ini tugasnya ya, jawab pertanyaan. Apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Ya, dari teks tadi ini, apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Yang ketiga, apa yang Udin katakan kepada Edo? Sudah. Yang keempat, mengapa Udin berkata demikian? Bagaimana sikap Edo? Menurut anak-anak, bagaimanakah sikap Udin dan Edo? Ya, jadi dari teks yang tadi ini, yang tadi Ibu bacakan dan Ibu jelaskan ini, anak-anak jawab pertanyaan berikut ini ya. Nanti anak-anak bisa meminta bimbingan dari orang tua, membacakan kembali agar anak-anak lebih paham dan bisa menjawab pertanyaannya. Sudah, kita lanjut. Coba perhatikan gambar. Ada gambar 1, 2, dan 3. Ya. Bersama seorang temanmu. Ya. Ini karena kita sudah di rumah, maka anak-anak bisa bersama orang tua, bersama kedua orang tuanya. Diskusikanlah apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut. Coba anak-anak dan orang tuanya di rumah, orang tua atau dengan kakak atau dengan siapapun itu di rumah, coba diskusikan apa yang harus kita katakan jika kita mengalami hal seperti ini. Nah, contohnya yang gambar yang pertama ini. Contoh gambar yang pertama ini apa yang terjadi?
Apa yang terjadi? Anak-anak coba sebutkan ini apa yang terjadi dan apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal seperti ini. Sudah? Gambar yang kedua juga begitu. Ini antara Udin dan Siti ini apa yang terjadi dan anak-anak coba jelaskan, sebutkan, minta maaf anak-anak hanya cukup sebutkan apa yang terjadi, terus apa yang harus dikatakan, apa yang harus dilakukan agar mereka terlihat baik-baik saja. Gambar yang ketiga juga sama, ya, itu tugas yang berikutnya. Kemudian coba ayo tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut. Ya, masih sama seperti yang tadi. Ini kan berdasarkan gambar. Kemudian ini berdasarkan teksnya. Ini minta maaf berdasarkan pertanyaan. Coba kamu katakan apa yang harus kamu katakan jika mengalami peristiwa berikut. Yang pertama, kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Ya, apa yang harus kamu katakan? Apa yang harus kamu bilang kepada temanmu itu? Nah, seperti yang tadi Ibu Vero contohkan Ibu Vero tidak sengaja menjatuhkan barangnya dia, misalnya buku, maka Ibu Vero harus mengatakan apa? Nah, seperti itu ya. Yang kedua, minta maaf yang kedua, kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Nah, maka apa yang harus kamu katakan kepada teman itu? Yang ketiga, kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari. Nah, saat kamu menabrak teman saat berlari, maka apa yang harus kamu katakan kepada teman itu yang sudah kamu tabrak ya? Gambar yang keempat, kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman. Nah, jadi kalau kita lupa mengembalikan barang yang kita pinjam, maka kita harus mengucapkan apa atau mengatakan apa. Dan yang terakhir, kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai. Apa yang harus kamu katakan? Jika kamu tersandung itu berarti kamu tidak sengaja menabrak. Ya, tersandung berarti kesenggol begitu misalnya ya. Kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai, maka apa yang harus kamu lakukan? Oke adik-adik, sekarang kita masuk pada poin yang berikut. Udin, perhatikan ini. Perhatikan gambar ini, dengar baik-baik apa yang Ibu bacakan. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Nah, ini Siti sedang bermain di teras rumah. Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Menyuguhkan berarti Ibu Siti itu membuat es sirup untuk mereka minum. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Nah, ini Dayu. Dayu ini tidak sengaja menumpahkan sirup itu ke bonekanya Siti. Kemudian Dayu itu langsung pulang. Siti sedih bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Ya, jadi coba anak-anak bagaimana perasaan Siti, kemudian bagaimana sikapnya Dayu ini. Dayu sudah menumpahkan es sirup ke boneka, tetapi Dayu tidak mengatakan apa-apa, malah Dayu pergi. Apakah sikap itu baik untuk kita contohi? Iya. Jadi dari teks ini, dari yang sudah tadi Ibu bacakan, coba anak-anak lihat. Ini ada tugas lagi, anak-anak jawab. Bagaimana menurutmu sikap Dayu? Ya, Dayu ini bagaimana sikap Dayu? Dayu yang sudah menumpahkan sirup ke boneka, lalu Dayu langsung pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun. Apakah sikap Dayu itu baik atau tidak? Bagaimana sikap Dayu? Coba anak-anak jawab. Apa yang seharusnya Dayu lakukan saat Dayu menumpahkan sirup itu ke boneka? Maka yang Dayu lakukan itu harus seperti apa? Jika hal yang menimpa Siti terjadi padamu, bagaimana perasaanmu? Nah, jika hal yang tadi ini seperti ini,
Ini Siti, jika hal-hal yang ini terjadi kepada kamu, maka bagaimana perasaanmu? Apakah kamu senang? Apa yang akan kamu lakukan? Ya, sudah? Oke, berikut. Coba kita perhatikan lagi. Ini ada teks, jangan bosan-bosannya. Ini teksnya banyak sekali ini. Oke. Dengar yang Ibu bacakan. Kalau anak-anak bisa melihat, bisa simak baik, mari kita baca bersama dengan Ibu. Aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi, perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan tersebut menjadi menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Ya, jadi di sini kesimpulannya bahwa dalam bermain juga kita mempunyai aturan. Aturan itu harus kita ikut agar dalam suatu permainan itu menyenangkan, kita saling akur. Jadi ada hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam suatu permainan atau dalam berteman. Jadi kalau hal yang bisa dilakukan itu seperti kita meminjamkan mainan kita kepada teman, terus kita menyayangi teman, menghargai teman, itu adalah hal yang boleh kita lakukan dalam permainan atau dalam berteman. Sedangkan hal yang tidak boleh dilakukan itu misalnya mengambil barang milik teman tanpa seizin, kemudian merebut permainannya teman, menyenggol teman, bermain dengan kasar. Itu adalah aturan yang tidak boleh dilakukan saat bermain dengan teman. Iya. Dari penjelasan Ibu tadi yang ini, sekarang anak-anak coba perhatikan gambar ini. Ada 5 gambar. Pada gambar di atas ini, pada gambar berapakah kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman? Jadi berdasarkan gambar ini, coba anak-anak sebutkan pada nomor berapakah kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Coba anak-anak sebutkan nomor berapa saja itu. Oke anak-anak, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke pembelajaran matematika. Mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Langsung saja yuk kita perhatikan penjelasan berikut ini. Kita bisa mengukur dengan hasta. Hasta itu ukuran dari siku sampai ujung jari tengah. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengukur dengan jengkal. Jengkal itu ukuran dari jari kelingking sampai ibu jari tangan yang direntangkan. Nah, terus kita juga bisa mengukur dengan depak. Depak itu ukuran dari ujung tangan kanan ke ujung tangan kiri yang direntangkan, seperti pada gambar yang ada di sini. Nah, selain menggunakan anggota tubuh, kita juga bisa mengukur dengan benda-benda yang lain seperti ini, seperti batang korek api. Kita bisa mengukur panjang benda menggunakan batang korek api. Sekarang kita perhatikan contoh mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Di sini ada gambar pintu. Nah, sekarang kita coba ukur pintu ini menggunakan satuan hasta. Berapa hasta ya kira-kira pintu ini? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Wah, berarti pintu ini lebarnya adalah 3 hasta. Berikutnya ada gambar meja.
Nah, kita ukur meja ini dengan jengkal. Berapa jengkal ya kira-kira meja ini? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Panjang meja adalah 5 jengkal. Selanjutnya ada gambar papan tulis. Nah, kita ukur papan tulis ini dengan depa. Berapa depa ya kira-kira papan tulisnya? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Iya, benar sekali. Panjang papan tulis adalah 4 depa. Selanjutnya ada gambar buku. Kita ukur panjang buku ini menggunakan batang korek api. Berapa batang korek api ya panjang bukunya? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, benar sekali. Panjang bukunya adalah 5 batang korek api. Contoh yang terakhir, di sini ada gambar penghapus papan tulis. Nah, kita ukur penghapus papan tulisnya menggunakan batang korek api. Berapa batang korek api ya penghapus papan tulisnya? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Iya, pintar sekali. Penghapus papan tulisnya panjangnya adalah 3 batang korek api. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah. Ya, baik anak-anak. Jadi video tadi apakah kalian sudah paham? Nah, Ibu harapkan kalian bisa memahami penjelasan yang ada di video tadi yang sudah kita nonton bersama. Jadi, mengukur suatu benda itu dengan pengukuran tidak baku itu seperti hasta. Itu berarti jarak antara ini sikus ini sampai di ujung jari tangan kita. Sedangkan dengan jengkal maka dari jari kelingking dengan sampai di ibu jari. Jadi kita mengukurnya seperti ini ya. Kemudian depa itu berarti rentangan kedua tangan. Nah, itu menggunakan anggota tubuh kita, bisa juga menggunakan telapak kaki tangan. Bisa menggunakan telapak kaki, misalnya telapak kaki. Ya, kita juga bisa menggunakan itu. Terus kita juga bisa menggunakan langkah kaki kita. Itu pengukuran yang tidak baku. Kalau menggunakan benda-benda itu tadi sudah disebutkan itu menggunakan korek api, maka kita juga bisa menggunakan lidi. Kalau ini pengukuran yang tidak baku itu berarti pengukuran yang tidak bisa kita ukur dengan nilai. Jadi kita cukup bilang misalnya kita mengukur meja menggunakan jengkal, maka panjang meja itu misalnya ada 5 jengkal ya, seperti itu. Oke adik-adik, jika adik-adik sudah paham dengan penjelasan tadi, maka coba adik-adik jawab pertanyaan berikut. Ini ada 6 soal, tapi nomor satunya sudah Ibu kasih contoh ya. Ini coba gunakan jengkal tangan untuk mengukurnya. Ya, misalnya nama benda pensil, Ibu menggunakan jengkal tangan. Ini jengkal tangan untuk mengukur, berarti panjang pensil itu panjangnya adalah 1 jengkal tangan. Jadi kita mengukurnya seperti itu. Misalnya panjang HP Ibu menggunakan jengkal tangan, maka panjangnya juga 1 jengkal tangan. Ya, seperti itu ya. Yang berikutnya nomor 2. Benda apakah yang diukur paling panjang dan paling pendek? Berikan alasanmu. Jadi adik-adik tulis benda-benda di sini sampai nomor 6. Terus adik-adik bandingkan benda apakah yang diukur paling panjang dan paling pendek. Mana benda apa yang paling panjang dan benda apa yang paling pendek? Coba berikan alasanmu. Nomor 3. Apakah mengukur dengan alat tubuh kita sudah benar? Apakah kita mengukur suatu benda menggunakan alat tubuh kita itu sudah benar? Alat tubuh kita itu seperti jengkal tadi itu, depa, ya.
Apakah itu pengukurannya sudah benar? Nomor 4, apa alasannya? Kalau sudah benar alasannya apa? Kalau belum alasannya apa? Nomor 5, selain anggota tubuh, apakah ada benda lain yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang? Apakah itu? Ya, jadi selain anggota tubuh, sudah seperti Ibu jelaskan 2 contoh tadi, kita mengukur benda panjang itu menggunakan benda lain itu seperti apa? Oke adik-adik. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada pertemuan ketiga ini. Ibu harapkan kalian tetap semangat, jangan bosan, jangan mengeluh karena kita pembelajarannya melalui dari rumah saja. Ibu harapkan kalian tetap semangat belajar, tetap optimis, tetap semangat, biar kita bisa naik kelas, bisa menjadi juara 1 semua di kelas. Ya, nanti tugas-tugas yang tadi itu bisa dikumpulkan melalui WA pribadi Ibu. Batas pengumpulannya sampai hari Minggu. Ya, hari Minggu malam jam 8 malam batas pengumpulannya. Oke adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menonton video pembelajaran dari Ibu. Terima kasih banyak. Selamat pagi dan sampai ketemu lagi di pembelajaran yang selanjutnya.